dari hutan siluman. Ho-Chen mengeluarkan aura raja di seluruh pintu gua agar tidak ada hewan maupun siluman yang mendekat. Ketika Ho-Chen dan lainnya sudah tidak ada yang bersuara, Noah dan Xu-Shen pun pergi kembali ke sekte mereka. Bagaimana? Apa dia sudah pergi? Belum, ketua. Namun... Cixin diam sejenak. Qiguan mengerutkan dahi. Namun apa? Pendekar Dewa Muda itu tidak sehebat yang dibicarakan. Dia tidak mau membunuh siluman singa api yang memiliki tingkat energi langit puncak 4. Kalian jangan tertipu. Bisa saja dia sengaja memancing kita. Kemungkinan dia sudah mengetahui keberadaan kita, namun pura-pura tidak tahu. In Hua memang sangat berhati-hati dalam bertindak. Baik, ketua, saya mengerti. Sebenarnya Xin tidak setuju dengan perkataan Si Huan, namun dia sudah melihat sendiri kemampuan Ho-Chen. Saudara Xin, saya berencana akan menangkap anak itu besok. Apa kau mau ikut? Xin kaget dengan pertanyaan Nuwa. Namun memang dia juga ingin membuktikan kepada Si Huan bahwa anggapan mereka benar. Baiklah saudara Nuwa, saya akan ikut, jawab Xin. Nuwa tersenyum lebar mendengarnya. Keesokan paginya Ho-Chen berangkat dengan Yuan, Li Shu dan Ying Pun. Mereka berjalan menuju ke arah utara. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan kerumbulan serigala yang mengejar Yikun dan yang lainnya. Namun Ho-Chen hanya mengeluarkan aura raja dan para serigala tersebut pergi dengan sendirinya. Yikun dan yang lainnya terpana melihat para serigala ketakutan ketika bertemu dengan Ho-Chen. Ho-Chen berjalan tanpa berbicara apapun. Sedang Yikun dan dua lainnya juga tidak berani mengajak Ho-Chen berbicara. Bukan maksud Ho-Chen tidak mau berbicara dengan mereka bertiga. Namun Ho-Chen sedang berbicara dengan Ming Hao di dalam pikirannya. Apa guru yakin tidak merasakan keberadaannya? Tidak, Janer. Sepertinya keberadaannya masih sangat jauh. Mereka berdua sedang membahas keberadaan pecahan energi dan masing-masing energi dapat melacak keberadaan pecahan diri mereka. Kalau begitu, aku akan pergi ke kota. Aku akan mandi, makan, tidur dengan puas. Wajah Ho-Chen terlihat sangat senang membayangkan semua yang ia rindukan. Hah, semua terserah kamu saja. Butuh hampir 1 hari untuk mereka berempat sampai di luar hutan. Andai tidak ada Yikun dan yang lainnya, mungkin hanya butuh 2 jam untuk Ho-Chen keluar dari dalam hutan itu. Selama 2 tahun Ho-Chen berada di dalam hutan, sehingga ia dapat menghafal seluruh kawasan dalam hutan. Ketika Ho-Chen sudah meninggalkan gua, Xin dan Nuwa tiba di gua. Mereka berusaha mencari keberadaan Ho-Chen dengan mencari energi di seluruh hutan. Namun tidak bisa menemukannya. Saudara Nuwa, kita tunggu di sini sampai malam. Pasti dia akan pulang kembali karena hanya tempat ini yang menurutnya aman. Xin memberikan saran. Nuwa terlihat masih berpikir. Baiklah saudara Qin, aku mengikuti saranmu. Mereka berdua segera bersembunyi di tempat yang agak jauh hingga malam tiba. Kenapa belum muncul juga? Qin hanya diam. Dia terus mengamati ke arah gua dan sesekali melacak energi Ho-Chen di sekitarnya. Kemana perginya bocah itu? Gerutu Nuwa yang dari tadi terlihat tidak sabar. Mereka masih sabar menunggu hingga pagi tiba, namun Ho-Chen tetap tidak muncul juga. Hingga mereka sangat kesal. Saudara Nuwa, sepertinya ada 3 kemungkinan. Pertama, dia pindah tempat. Kedua, dia tewas dan dimakan siluman. Ketiga, dia sudah meninggalkan hutan ini. Tapi aku memilih yang kedua dan ketiga. Kalau dia berpindah tempat, aku yakin dapat merasakan keberadaannya. Nuwa hanya terdiam. Menurutnya, kalau memang benar dia mati atau sudah pergi, maka dia tidak bisa membuktikan kebenaran kepada Si Huan. Dengan terpaksa mereka pun kembali ke sekte. Si Huan begitu mendengar Ho-Chen sudah meninggalkan hutan siluman, dia langsung membuka formasi pelindung. Dan seluruh anggota sekte hutan siluman kembali dengan kegiatan mereka seperti semula. Ketika awal Si Huan memasang formasi pelindung dari sektenya, yang paling bingung adalah sekte Gagak Hitam. Sekte Gagak Hitam adalah salah satu dari 5 sekte aliran hitam saat ini. Gagak Hitam selalu melakukan kerjasama dengan hutan siluman. Namun ketika sekte hutan siluman menghilang, mereka menjadi kebingungan. Kabar menghilangnya sekte hutan siluman didengar hampir ke seluruh sekte aliran hitam yang lain. Mereka yakin kalau sekte hutan siluman sedang menutup diri. Belum lama kabar menghilangnya sekte hutan siluman. Kini muncul lagi kabar kematian para pendekar aliran putih, hitam dan netral. Kebanyakan korban masih di tingkat energi jiwa dan bumi, sehingga suasana menjadi memanas.
Sekte aliran putih menuduh sekte aliran hitam, dan di balik semua kejadian itu, begitu pula sebaliknya. Sedang sekte aliran netral bingung mau menyalahkan siapa. Sedangkan sekte hutan siluman tidak mengetahui kejadian tersebut. Semenjak mengurung diri, mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari dunia luar. Kini mereka sudah bisa mencari informasi yang tertinggal selama 2 tahun. Mereka kaget begitu mengetahui berita mengenai pendekar yang mati dan korban adalah semua sekte di Kekaisaran Jun. Ini pasti Ajang merencanakan agar sekte aliran hitam dan putih kembali berperang. Xinhua adalah orang yang sangat pemikir dan berhati-hati. Karena itu pendapatnya selalu didengar oleh yang lain. Tapi siapa ketua? Tanya salah satu pemberi informasi. Si Huan memijat keningnya ke yang sakit. Dia yakin kalau sampai perang antar kedua aliran pecah, pasti akan ada yang sangat diuntungkan. Namun si Huan tidak tahu pihak mana yang sedang memainkan bidak catur ini. Aku tidak tahu siapa. Tapi yang pasti, orang tersebut mendapat keuntungan besar dari semua ini. Pemikiran si Huan memang tepat. Pelaku semua ini memang mempunyai rencana. Wei Heng menurutnya jika aliran hitam dan putih bertempur, maka akan banyak korban dalam pertempuran tersebut, sehingga mempermudah bagi Wei Heng untuk mengumpulkan darah para pendekar. Lebih baik kita mempersiapkan diri dan kemungkinan yang akan terjadi. Si Huan yakin dalam waktu dekat kemungkinan pertempuran akan terjadi. Namun ini hanya kemungkinan, tidak ada salahnya kita juga waspada. Si Huan melangkah meninggalkan tempat tersebut dan menggelengkan kepala. Sementara itu Hao Chen dan Ying Kun keluar dari hutan siluman. Ying Kun dan kedua temannya bersorak gembira. Akhirnya aku keluar dengan selamat dari hutan seram itu. Seru Jiang Su dengan air mata mengambang di pelupuk matanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka terlihat sangat bahagia dapat keluar dari hutan.